Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'du. أصحاب الفضيلة حضرة المشايخ حضرة الحبائب وبالخصوص سيد الشيخ كيعي فضل الرحمن زيني كيعي زهري زيني كيعي خليل أسعد dan setuju para masyayikh, para habaib dengan segala hormat seporah dan kula tidak menyebut satu persatu. Keluarga, pengurus, dan setuju para asatidz Pondok Pesantren Nurul Abrar Ar-Rabbaniyin, para pejabat pemerintah sipil TNI atau Polri, para ajunan, hadirin, hadirat, kong langkong setuju ikhwan akhwat, saya berkesempatan hadir malam semakin. Alhamdulillah wa syukrulillah kaula dan kita semua malam semangkin bisa hadir nang majlis kangkui kula ban panjenengan ngaholen sedaja para ulama, para aulia, sedaja ahlu turuk, ahli thariqah sekadimah bisaos kita holen malam semangkin. Kong langkong sedaja para masyayikh dan para murid dari Thariqah Naqsyabandiyah Al-Ahmadiyah ya ampun mendahului kita, bahkan kaula ban panjenengan langkong sae boleh lamun genjerena kita kumpul malam semangkin pamausan dan sedaja fadilah paringaki ben pangeran semangkin kita haturkan juga dekat sedaja umat Islam seampun mendahului kita sebadanang alam barzakh. Mudah-mudahan para beliau senantiasa berdenang dalam rahmat dan ampunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaula ban panjenengan tentu pada saatnya pasti akan menyusul beliau-beliau. Tahun ning napa laku, napa dumalem, napa seminggu lagi. Tapi ini termasuk rahmat Allah, kebelasan Allah ke kita. Kaula ban panjenengan tidak dibiarkan hidup selama-lamanya nang etunya nega termasuk kebelasan pangeran. Ndak bisa kita bayangkan mun pas orang etunya tidak semate nega. Orang masalah anaknya ni kan. Tapi Allah belas kula ban panjenengan berdese lahir ki berdese atingkat. Dan sepaling penting pada saat kula ban panjenengan tiba waktu itu mantar kita semua nyambi iman nyambi Islam. Amin. Pasti kula panjenengan banyak tu sana. Tapi mantar-mantar napanya mana ketika jemput ajal kita dosa-dosa kula panjenengan menteri sepora bi Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa ka makhluk menteri tanggung bi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para ajunan sebutan kula muljaki kaula oleh tugas napanya mana madapak manaqib ba'dul masyayikh kaula nyambi karepean ni. Soalnya mau tak nyambi karepean takut kalau pai. Ki furu ban ki amak soro manceng abada maceng aku karepean ni ka janku. Jan kula soro gentenan mak perak kau udah malolo ni ka. Satu waktu ke amak ke nuri ni ka. Madepak karepean ni ka. Ki tamim ni ka ke
mai ke sera banyak nih guys yang ada pak kerpean. Kemarin sudah kaudaban panjenengan nang hall nang Wali Songo ampon Syekh Bahauddin ben sedaja para masyayikh sampai silsilah detas ampun lestari. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Semangken gare marena Syekh Bahauddin. Marena Syekh Bahauddin panika Sayyidina Syekh Muhammad bin Muhammad Alaiddin Al-Attar. Al-Fatihah. Beliau panika teretan napanya mana termasuk salah satu dari 3 bersaudara sekeluarga napanika kaya. Sehingga ketika orang sepona tinggal, maka 3 bersaudara panika menjadi ahli warisnya. Cuma beliau Syekh Alauddin Al-Attar panika tak kesokan mundut barisan. Beliau menyerahkan ke 2 saudaranya. Barisan ya tore pondut ban 2 saudaranya. Beliau tibi tak mundut. Nika ki ngode. Beliau ki ngode ki umur belasan ngak nikah. Barisan nika biasa teti perpuan. Kadang satretanan repuan barisan mon paloreng tuan aman tertulia mate. Malai barisan segera berpindah. Nika beliau tak kesokan. Jadi kaya bentar pandang. Keluarga beliau panika dari keluarga kaya bentar pandang, terhormat. Nah, ketika orang yang sepuh tinggal, Syekh Alauddin Al-Attar panika tak mundut barisan. Isra akiga saudaranya si kedua. Cuma beliau panika kemudian saya kateroi pun Syekh Bahauddin eka mantok. Syekh Bahauddin kento ngagungi putri. Syekh Bahauddin punya putri. Kula beda saya pesan Surabaya bahasa Indonesia nih kayak ruwet ka kaula nih. Tapi hipon apor campur hipon. Nah, banyak juga yang ngikuti secara live. Mudah-mudahan kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengikuti secara online maupun offline, mudah-mudahan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Bahauddin punya putri. Lalu Syekh Bahauddin tanya kepada istri beliau. Kanyai cek mula. Ben anakan kamu putrinya ini kapan usia baliknya sampai? Ya tinggal sekian waktu lagi. Oke, mohon deki kalau nanti sudah sampai waktunya usia balik, kabarkan kepadaku. Debun Syekh Bahauddin kepada ibunya. Sampaikan kepadaku ketika sudah waktunya nyampe usia balik. Nah, begitu nyampe usia balik, kemudian Syekh Bahauddin berangkat menuju tempatnya Syekh Alauddin Al-Attar. Waktu itu ki belasan, ki nomor 15 atau nomor belum belas kali. Syekh Alauddin Al-Attar sendiri waktu itu berada di kamar tempatnya beliau, ibaratnya mondok di madrasah. Malam-malam. Begitu Syekh Bahauddin masuk ke kamarnya Syekh Alauddin, tentu Syekh Alauddin terkejut. Ada guru beliau Syekh Bahauddin tiba-tiba datang, terkejut. Sampai kemudian tersungkur Syekh Alauddin di hadapan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi sambil mencium kakinya.
Terus disampaikan kepada Syekh Alauddin, saya ini punya putri dan saya mendapatkan petunjuk, mendapatkan isyarat, mendapatkan semacam perintah agar supaya putri saya ini kalau sudah tiba waktunya dikawinkan dengan kamu. Syekh Alauddin menjawab, bukan tidak bersedia, tapi saya tidak punya apa-apa. Di samping masih pelajar, walaupun kaya, hartanya sudah diserahkan saudara-saudaranya. Bagaimana saya nanti menjadi suami, menjadi kepala rumah tangga sementara saya tidak punya apa-apa? Syekh Baudin mengatakan, tenang saja. Semua yang Allah gariskan, semua yang Allah tetapkan menjadi rezeki bagi kamu, pasti akan tidak akan pergi kemana-mana, pasti akan menghampiri, mendatangi kamu. Semua yang Allah catat, semua yang Allah tentukan menjadi rizkimu, tidak akan kemana-mana, pasti mendatangi kamu. Lalu Syekh Bahaudin kemudian ngambil tempat, paginya beda satu wadah, di wadah itu kemudian diberi beberapa buah apel. Nah, Syekh Alauddin Al-Attar disuruh jalan keliling pasar jualan apel. Jadi suruh teriak-teriak apel. Pasar. Sebenarnya agak gengsi. Keluarga terpandang jualan apel, Pak. Dan benar, saudara-saudaranya yang kemudian mendengar bahwa Syekh Alauddin Al-Attar ini jualan apel, Aider bener? Aider menjajakan apel, merasa bahwa saudaranya ini merasa jatuh nama baiknya, marah. Begitu marah didengar oleh Syekh Bahaudin, Syekh Alauddin ini kemudian diperintahkan lagi jualan apel malah di dekatnya saudaranya yang dua ini. Soro ajualan esetina. Polane kending seka dua ngosok, tetisan misan sekali mungkin gitu. Wah, harga diri kan, keluarga terpandang kaya jualan apel eder, saya jual 2-3 buah. Iya, mana jual apel satrek misalnya, sakontainer juragan apel pas. Tapi ini hadirin sifatan kulamul jaki nikah nah bagi cara beliau menghilang ego. Bagaimana Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi mendidik Syekh Alauddin Al-Attar supaya egonya menikah benar-benar bisa ditundukkan. Saya ingat dulu ketika masih ngaji Kiai Hasan Abdul Wafi sering cerita. Santri zaman dulu, kata Syekh Kiai Hasan Abdul Wafi, mondok tak pas langsung faslun, babut toharoh jauh kian, al-kalamu huwal lafdu jauh, mondok, begitu mondok esora sabuan, esora bersihan, melarat kata muka kitab melarat kian, abid kian. Supaya apa? Ternyata seperti itu juga, supaya begitu menyampai di pondok, egonya sudah bisa ditundukkan, egonya sudah bisa dikendalikan. Jangan sampai ego nafsu mengendalikan kita, tapi kita yang harus mengendalikan ego, mengendalikan nafsu. Puru setelah egonya berhasil dikendalikan, puru ketemu perang faslun.
Puru ketemu bareng al-kalamu, puru ketemu bareng kitab. Sehingga gampang pasana. Karena sudah mana rohaninya bersih dari awal, begitu diberikan cahayanya ilmu langsung jadi. Kan kula ban panjenengan termasuk nega hadir mancer etolonge bi Allah Subhanahu wa taala. Dan kelakuan terus menerus nih teretan, perang melawan jihadun nafsi nih kan, perang melawan ego nih kelakuan yang setiap menit bahkan setiap detik sepanjang hidup terus menerus kita melakukan perlawanan, melakukan perang-perang itu. Dan Syekh Bahauddin Panika punya perhatian khusus. Syekh Alauddin Al-Attar mendapat perhatian khusus dari Syekh Bahauddin sampai kemudian banyak santri-santri senior, para santri-santri khususnya Syekh Bahauddin sampai tanya, bagaimana Syekh kok Alauddin itu mendapat perhatian yang luar biasa dari panjenengan, kira-kira ini. Debun Syekh Bahauddin ya takok ikakan macan. Jadi bingko ibu dengin takok ikakan macan. Jadi orang ini kan mon tandik guru teretan. Anggia ikakan macan deki pasana. Kadang sampai berdadabu kan, man lam yakun lahu syaitan, orang setandi guru fasyaihuhu syaitan, maka guru nabanika setan. No boleh jalan ke pangeran kotu andi guru kotu boleh ke nuri ni kajareta orang aku berjajan pun monta ada guru nak tak teti perak macan nang resep tak ada kuruna. Jadi masukkan sendok ikocan. Masukkan 1 sendok makan garam. Cerita terus lagi tibi cerita ketika. Tapi ketika menggambarkan orang mentandi guru kebijakan bet ada tidak pot lopot tetina lagi ini ke kaulah sila ngeter pak ngeter sambil akan dan ini ke mailangan ngeter nih boleh nih ke jadi seperti itu salah satu alasannya kenapa Syekh Bahauddin kemudian menaruh perhatian yang sangat-sangat spesial kepada Syekh Alauddin Al-Attar sebelum beliau hadaran min ayyakulahu dhib, takut ikakan macan. Tapi paling penting beliau punya harapan besar wa rajaan ayyasira mudhiran azimah. Potensinya tinggi, potensinya besar. Deki Syekh Alauddin Al-Attar panika bisa menjadi orang mengajarkan agama, bisa sambung orang-orang ke pangeran, sambung ke Kanjeng Nabi, sambung ke agama. Makanya disebut mudhiran azimah. Mencer kita semua rezeki ya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu debu yang dari beliau lamun neng dalam atena murid neng dalam atena santri niko sobung lain-lain kecuali perak cinta ke guruna, kecuali perak mahabbatul mursyid, cinta ke guruna, tak ada lain pun.
maka napanya mana kenika bakal menjadi beda. Timon orang nika mon moret nika nang edelem Athena cuma beda cinta ka guru. Ben sobung penghalang-penghalangnya cinta gila. Sebeda perak cinta. Sampai ke penghalang-penghalangnya cinta pun tidak ada, bersih. Maka kenika akan menjadi beda kaangkui bisa kaparengan napanya mana fuyudat al-ilahiyah.